Pertanyaan yang sangat bagus. Bumi atau tata surya kita ini atau di dalam alam semesta yang sekarang kita huni atau tata surya kita ada 31 alam. Kemudian ketika kiamat, apakah semuanya habis? Nah, mungkin ini juga nanti berhubungan dengan tadi si penanya yang mungkin mayat-mayat kemana tadi, sepertinya dia tanya juga nanti asalnya manusia dari mana lagi, itu sepertinya tadi. Sepintas sepertinya itu, karena tadi pertanyaannya saya agak kurang nangkap. Mungkin dia bertanya dengan baik sekali, cuman saya tidak begitu nangkap. Cuman sepertinya itu. Kemudian juga nanti berhubungan dengan penanya yang di sana mengatakan, kenapa kok Sang Buddha cerita tentang kiamat? Nah, ini sekarang kaitannya kelihatan benang merahnya. Ketika kiamat, maka dari 31 alam itu, alam manusia, alam hewan pasti habis. Kemudian alam surga itu juga habis. Jadi alam-alam surga berlapis-lapis ini habis. Kemudian alam Brahma, yaitu jana pertama, rupa Brahma pertama, habis juga. Sebagian dari rupa jana kedua, itu yang masih ada. Yang disebut mulai alam Abhasara ke atas, itu masih ada. Sedangkan Abhasara ke bawah, habis. Nah, sehingga ketika kiamat, alam Abhasara ini masih ada, kemudian bumi ini hancur, dia seperti kabut gas, karena sudah panas sekali, 7 matahari itu dia meledak, dia menjadi kabut gas. Kemudian kabut gas yang berotasi dan berevolusi, lalu salah satu dari makhluk alam Abhasara ini yang tadi masih hidup, karena kiamat itu Abhasara alam Brahma, rupa Brahma 2, 3, 4, kemudian arupa Brahma 1, 2, 3, 4, itu masih ada semua. Maka dari alam Brahma yang Abhasara ini, dia ikut dengan proses evolusi, proses yang sangat lambat untuk pembentukan tata surya kita yang baru. Karena itu dikisahkan pada awal mula kehidupan, nah itu tadi menjawab pertanyaan yang di sana dan di sana, awal mula kehidupan ketika bumi ini tata surya kita berproses, ada makhluk cahaya yang datang. Makhluk cahaya ini ikut melayang-layang bersama kumpulan debu angkasa akibat kiamat dari bumi kita yang lalu. Kemudian setelah tata surya ini, galaksi Bima Sakti kita ini mulai terbentuk, maka datang makhluk kedua. Tetap dari alam cahaya itu. Makhluk kedua ini mengatakan, aku datang karena ada dirimu. Makhluk yang pertama mengatakan, kamu ada karena ada aku. Dan kemudian kalau ada makhluk yang kedua lagi, masih dari alam cahaya ini, kedua makhluk yang baru mengatakan, kita ada karena dia. Sebaliknya, yang pertama tadi mengatakan, kamu berdua ada karena aku. Kemudian 3, 4, 10, dan seterusnya selalu dikatakan, kamu ada karena aku. Kami ada karena kamu, dan seterusnya. Dan mereka makhluk berupa cahaya ini ikut berevolusi. Mereka dalam waktu yang cukup lama senang dengan partikel-partikel debu angkasa itu. Kadang mereka menghisap sari-sari bumi dan lain sebagainya, sehingga hasilnya tubuh mereka yang dulunya cahaya mulai memadat. Makin padat, kemudian dia makin suka dengan sari-sari tanah, sari-sari segala macam itu, sambil berproses tata surya kita ini, tubuh makin padat, terjadilah perbedaan jenis kelamin. Kemudian berrotasi, berevolusi, terus sampai panjang, jenis kelamin terjadilah persilangan. Persilangan terjadilah keturunan. Keturunan terjadilah proses yang terus-menerus. Nah, karena itu, terjadinya atau datangnya makhluk yang baru setelah bumi ini kiamat, sebetulnya adalah makhluk yang dari alam Brahma itu. Setelah alam surganya habis, dia juga lahir di proses di tata surya yang lain,
dan sebagainya. Kemudian yang dari alam Brahma Abhasara inilah yang kemudian turun. Dan sebetulnya mereka yang menjadi cikal bakal bagi makhluk-makhluk yang sekarang. Karena itu kalau Anda lihat, sisa dari makhluk, kalau kita katakan sisa keturunan makhluk dari alam cahaya adalah nomor satu, manusia sangat tertarik dengan cahaya. Begitu gelap, takut. Dan kalau ada lihat cahaya tertentu, kita akan cenderung melihat cahaya yang lebih terang. Bahkan ada peraturan lalu lintas, lampu depan itu tidak boleh terlalu terang. Lampu mobil, lampu sepeda motor, karena begitu terang sekali, orang itu akan menabrak kita. Orang yang silau, dia akan nabrak lampunya. Sama dengan kalau hewan itu dalam bahasa Jawa laron. Di sini apa? Laron itu ya, kalau musim hujan, ada lampu terang, dia datang. Terus sayapnya nanti lepas, kawin, jadi rayap. Rayap itu proses setelah kawin. Waktu terbang dia namanya laron. Jadi rayap tidak bisa terbang. Nah, saudara-saudara, itu dia mencari cahaya. Sama dengan manusia. Ketika terang sekali lampunya, kita akan mencari cahaya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tentu tahu yang disebut foto aura. Dengan foto Kirlik itu, foto salah satu sarjana Jerman yang namanya Kirlik, itu menemukan teknik foto aura. Tubuh kita ini mengeluarkan cahaya sebetulnya. Yang kalau difoto, akan kelihatan. Di bagian dahi ini warnanya apa, di bagian muka apa. Dan kalau tidak mau foto Kirlik itu, Anda bisa melihat yang namanya aura. Pernah dengar istilah aura? Jadi kalau Anda melihat seseorang yang kebetulan misalnya di belakangnya tembok rata, maka Anda melihat orang tersebut, lihat belakangnya tetapi melewati tubuhnya, maka Anda akan melihat seperti kalau di jalan raya, aspal, panas, kemudian ada asapnya. Anda bisa bayangin ada asap di aspal itu? Ya, kalau naik mobil atau naik sepeda motor kan dari jauh, asapnya kan kelihatan begitu. Nah, itu nanti kalau kita mau melihat aura seseorang, lihat di belakangnya, maka Anda akan melihat orang itu akan ada cahayanya. Nah, nanti kalau makin tajam, ya kita akan bisa lihat warnanya dan sebagainya. Itu adalah salah satu tanda bahwa kenapa manusia bisa timbul cahaya. Orang-orang suci digambarkan mukanya bercahaya. Itu karena dulu sisanya. Ini adalah kita karena makhluk-makhluk dari alam cahaya. Ya, karena itu kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana setelah kiamat? Kiamat itu adalah alam surga habis, alam hewan habis, alam menderita habis, tetapi dia akan pindah. Habisnya itu hanya habis tempatnya, tapi dia akan pindah ke tata surya yang berbeda.